Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Febri Azahara dengan NIM D1D021024 dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian di Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin-poin dari jurnal Agrotek yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar, yang ditulis oleh Saharudin, Amit Jonang, dan Sudirman Numba. Ada pembahasan pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat itu adalah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 garing KPTS 2 garing 1987 pada tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar menjadi Taman Guru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kemudian Taman Guru Komara ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 garing KPTS 2 garing 1997 pada tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara juga ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 garing KPTS 2 garing 1999 pada tanggal 14 Oktober 1999 dengan luas 2.972 hektar. Penunjukan kawasan tersebut bertujuan untuk pengelolaan habitat delta atau Cervus timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diantaranya yaitu kera hitam, makaka maura, rangkong, Rhiticeros casidik, babi hutan substitutus, musang Felis bangaliensis, dan Cuscus phalangerursinus. Tipe ekosistem hutan pada penelitian ini termasuk ke dalam wilayah hutan hujan tropis dataran rendah yang memiliki penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami dengan vegetasi tingkat atas seperti jati, Tectona grandis, biti, Vitek pevasa, ara, Ficus spp, kemiri, Alaurites molucana, dan ketapang Terminalia catapa. Bambu juga tersebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi pada tingkat bawah terdiri dari semak belukar dan rerumputan, seperti Imparata cylindrica. Namun, pada saat musim kemarau, semak belukar dan rerumputan akan mengalami mati suri. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara mengalami penurunan kualitas ekosistem selama kurang lebih 17 tahun, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Penggundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang berkembang, terutama di wilayah hutan hujan tropika Asia Tenggara. Nah, untuk mengatasi degradasi hutan tersebut, diperlukan restorasi ekosistem untuk memulihkan dan memelihara proses penting seperti hidrologi, siklus hara, dan transfer energi. Salah satu tahapan dalam pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi tersebut menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48 garing Menhut 2 garing 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Kegagalan dalam kegiatan rehabilitasi dan rehabilitasi mungkin sering terjadi karena ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Oleh sebab itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum melakukan pemulihan itu sangat penting. Penelitian ini juga dilakukan untuk tujuan mengidentifikasi luas lokasi terdegradasi, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilakukan.
Yang kedua yaitu metode penelitian. Lokasi dan waktu pada penelitian ini dilaksanakan di Suaka Marga Satwa Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Juni 2017 hingga bulan Juli 2017. Adapun pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi. Kemudian dilakukan analisis data dengan menganalisis foto udara atau citra yang dilakukan secara manual ataupun visual menggunakan 9 unsur interpretasi. 9 unsur tersebut yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, warna atau warna, tekstur, situs asosiasi, dan konvergensivitas. Nah, hasil analisis foto udara atau citra tersebut menghasilkan informasi luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya, dilakukan pengambilan data di lokasi dengan membandingkan lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Dari hasil perbandingan tersebut, dilakukan analisis menggunakan beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi. Tujuannya yaitu untuk menentukan arah pemulihan yang sesuai untuk setiap lokasi yang terdegradasi. Adapun analisis data pada penelitian ini, menurut Perdirjen KSDAE nomor P12-KSDAE/2015 menjelaskan bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan menggunakan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing dan atau ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh digunakan untuk melihat perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu, termasuk luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sedangkan ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan jenis dan tingkat kerusakan serta penyebabnya. Untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil inventarisasi tegakan dan analisis vegetasi di lokasi tersebut, serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi terdegradasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengkajian kerusakan ekosistem, yaitu yang pertama pengukuran luas dan lokasi terdegradasi. Tahapannya yaitu mengambil titik koordinat dengan GPS di lapangan. Kemudian koordinat tersebut diolah menjadi koordinat poligon. Kemudian data koordinat poligon tersebut diunduh ke aplikasi ARDIS untuk mendapatkan luas dan peta lokasi yang terdegradasi. Yang kedua yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Tahapannya yaitu yang pertama melakukan inventarisasi tegakan untuk mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan per hektar, jumlah tegakan dengan diameter kurang lebih 20 cm dan jumlah tegakan dengan diameter kurang lebih 10 cm. Dan data hasil inventarisasi tersebut dimasukkan ke dalam rumus yang telah ditentukan, seperti jumlah anakan per hektar, jumlah tegakan dengan diameter kurang lebih 10 cm per hektar, dan jumlah tegakan dengan diameter kurang lebih 20 cm per hektar. Data hasil inventarisasi tersebut digunakan dalam menentukan tipologi kerusakan kawasan hutan di Suaka Marga Satwa Komara. Adapun analisis lanjutan, dilakukan analisis vegetasi untuk menentukan arah pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Proses tersebut melibatkan inventarisasi tegakan yang dilakukan untuk mendapatkan tipologi kerusakan kawasan. Pada data vegetasi dari setiap peta ukur sampel dianalisis dengan menghitung kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting. Melalui analisis tersebut, jenis-jenis tanaman yang sesuai untuk lokasi pemulihan nanti akan dapat ditentukan. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada identifikasi foto udara atau citra. Pada identifikasi foto udara atau citra, hasil identifikasi foto tersebut pada tahun 2016 ditemukan luas yang terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar, yaitu 289,84 hektar. Identifikasi dilakukan melalui metode interpretasi citra secara visual melalui digitasi on-screen.
Sedangkan pada karakteristik objek pada citra, lokasi terdegradasi ditandai dengan warna coklat muda, yaitu tanah terbuka, kebun yang tidak digarap, dan kebun yang tidak digarap lagi. Dan ada warna hijau muda berupa semak belukar, dan ada warna hijau kekunungan yang berupa vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mati. Serta lokasi dengan vegetasi rapat ditandai dengan warna hijau tua. Yang kedua yaitu pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas lokasi menggunakan data hasil identifikasi melalui citra satelit. Lokasi-lokasi yang terdegradasi dibagi menjadi beberapa poligon di beberapa blok dalam kawasan Suaka Satwa Komara di Kabupaten Takalar. Koordinat dari masing-masing blok juga telah disediakan. Yang ketiga yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi dengan menggunakan metode sistematik sampling. Setiap peta ukur memiliki bentuk lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi mencakup informasi tentang jumlah anakan per hektar, jumlah tegakan dengan diameter lebih dari atau sama dengan 10 cm per hektar, dan jumlah tegakan dengan diameter lebih dari atau sama dengan 20 cm per hektar. Hasil dari inventarisasi menunjukkan bahwa masing-masing peta memiliki jenis tegakan yang berbeda, seperti Marasikapa, bambu, marapau, jabon, mahoni, biti, jati, dan lain-lainnya. Jumlah anakan tegakan dengan diameter lebih dari atau sama dengan 10 cm, serta tegakan dengan diameter lebih dari atau sama dengan 20 cm dihitung berdasarkan data inventarisasi pada setiap peta. Berdasarkan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12-KSDAE/2015, semua peta termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Beberapa peta telah mengalami rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman jenis tegakan tertentu. Dalam kesimpulannya, seluruh peta yang dianalisis termasuk dalam kawasan terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan pengkayaan tegakan. Meskipun beberapa peta telah mengalami rehabilitasi, namun jumlah permudaan atau anakan masih kurang dari 1.000 batang per hektar, sehingga tetap memenuhi kriteria kawasan terdegradasi. Lanjut ke analisis lanjutan. Berdasarkan analisis vegetasi yang dilakukan, di Suaka Satwa Komara ditemukan beberapa jenis tegakan yang memiliki indeks nilai penting tertinggi pada setiap tingkat vegetasi. Indeks nilai penting digunakan sebagai ukuran untuk menentukan jenis tegakan yang akan ditanam di dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Pada tingkat anakan, terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki indeks nilai penting, yaitu Teraperasa Filicium sp dengan 57,91%, Bambusa sp dengan 35,57%, dan Kirasa Garcinia mangostana dengan 22,13%. Pada tingkat panjang terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis yang memiliki indeks nilai penting tertinggi, yaitu Teraperasa Filicium sp dengan 45,24%, Marapau Mangifera sp dengan 38,10%, dan Kirasa Garcinia mangostana dengan 33,33%. Pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki indeks nilai penting tertinggi, yaitu Bambusa sp dengan 103,51%, Rao Dragontomelon Dao dengan 43,43%, dan Marapau Mangifera sp dengan 27,25%. Pada tingkat pohon, terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki indeks nilai penting tertinggi, yaitu Pachiri Spartodea campanulata dengan 80,53%, Rao Dragontomelon Dao dengan 54,55%, dan Teraperasa Filicium sp dengan 24,73%.
Berdasarkan nilai INP tersebut, jenis-jenis tanaman yang direkomendasikan untuk penanaman dalam kegiatan pemulihan ekosistem adalah bambu atau Bambusa sp, Teraterasa Fuligium sp, Rao Dragontonella Dao, Merapau Monifera sp, dan Chirasa Garcinia Mangasana. Namun perlu diingat bahwa jenis tanaman Pachyris Pathodea campanulata merupakan jenis tanaman invasif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem asli, sehingga sebaiknya tidak termasuk dalam penanaman. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yang pertama yaitu luas lokasi yang terdegradasi dari identifikasi visual atau manual foto udara atau citra tahun 2016 di kawasan Suaka Marga Satwa Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Yang kedua yaitu luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran yaitu 122,65 hektar. Yang ketiga, petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan kegiatan berdasarkan Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Stat 2015. Jenis tanaman yang direkomendasikan untuk penanaman di kawasan terdegradasi tersebut adalah bambu, Teraterasa, Rao, Marupau, dan Chirasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.